Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Gusmawati, mahasiswi semester 5, peminatan epidemiologi, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai epidemiologi kesehatan reproduksi wanita usia subur. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah mengetahui apa itu kesehatan reproduksi dan seberapa pentingnya kita untuk menjaga kesehatan reproduksi. Nah, dewasa ini, kesehatan reproduksi atau lebih sering kita kenal dengan KESPRO, itu mendapat perhatian khusus secara global sejak diangkatnya isu dalam konferensi internasional mengenai kependudukan dan pembangunan. Jadi, di Indonesia pun, KESPRO sendiri mendapat perhatian khusus juga dari pemerintah. Karena apa? Karena banyak masalah-masalah dari kesehatan reproduksi itu terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya pada wanita usia subur. Pada gambar di sini kita bisa lihat, jumlah wanita usia subur negara-negara anggota ASEAN. Dan di sini Indonesia menempati posisi tertinggi pertama. Artinya, di antara negara-negara anggota ASEAN yang terdapat, banyak wanita usia subur itu adalah di Indonesia. Kemudian kita masuk ke definisi wanita usia subur. Nah, apa itu wanita usia subur? Wanita usia subur ini adalah wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik. Dan pada wanita juga, usia suburnya ini berlangsung lebih cepat daripada pria. Puncak kesuburan seorang wanita itu terletak pada rentang usia 20 sampai 29 tahun. Dan pada usia tersebut juga, wanita memiliki kesempatan 95% untuk hamil. Namun, ketika wanita beranjak ke usia 30-an, persentase untuk hamil itu menurun hingga 90%. Dan setelah usia wanita 40 tahun, wanita juga hanya punya maksimal 10% kesempatan untuk hamil. Jadi masalah kesuburan alat reproduksi merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui, di mana dalam masa suburnya wanita itu harus pandai merawat dan menjaga personal hygiene, yaitu dengan pemeliharaan keadaan alat kelamin dengan rajin membersihkannya. Kemudian kita lanjut ke tanda-tanda wanita usia subur. Nah, untuk mengetahui apakah seorang wanita itu telah masuk ke usia suburnya, ada beberapa tanda yang dapat kita lihat, yaitu pada siklus haid, kemudian alat pencatat kesuburan, tes darah, pemeriksaan fisik, dan track record. Penghitungan masa subur wanita. Jadi, ada beberapa metode yang digunakan untuk dapat menghitung masa subur seorang wanita. Metode yang paling efektif adalah dengan menggunakan pendekatan berbagai indikator. Nah, biasanya perubahan suhu yang dikombinasikan dengan perubahan lendir cervix. Jadi indikator-indikator ini secara ilmiah telah terbukti merefleksikan perubahan hormonal dan status kesuburan secara akurat. Untuk perhitungan masa subur sendiri, bisa juga menggunakan sistem kalender. Nah, penggunaan sistem kalender ini adalah cara natural atau alamiah yang digunakan jika seorang wanita itu mempunyai siklus menstruasi yang teratur. Penghitungan masa subur ini didasarkan saat ovulasi terjadi pada hari ke-14 dari menstruasi dan dikurangi 2 hari karena sperma itu dapat hidup selama 48 jam setelah ejakulasi, serta ditambah 2 hari lagi karena sel telur dapat hidup 24 jam setelah ovulasi. Nah, bagi siklus haid yang tidak teratur, itu cara penghitungnya sedikit rumit karena harus mempunyai data siklus haid minimal 6 bulan sebelumnya. Jadi langkah pertama, catat tanggal haid selama 6 sampai 12 bulan terakhir, kemudian dikurangi 18 hari dari siklus haid tersingkat untuk menentukan masa awal suburnya. Lalu dikurangi 18 hari dari siklus haid terpanjang untuk menentukan akhir dari masa suburnya. Nah, di sini ada contohnya. Jika hasil pencatatan tanggal haid siklus terpanjang adalah 31 hari dan yang terpendek adalah 26 hari, maka masa subur wanita tersebut berlangsung dari hari ke-8 haid sampai ke hari 13 masa haid.
Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kesuburan seorang wanita. Yang pertama itu siklus haid yang tidak teratur atau siklus haid yang terhambat. Yang kedua, berat badan yang tidak seimbang. Kemudian yang ketiga ada polycystic ovary syndrome, PCOS, dan endometriosis. Kemudian adanya infeksi penyakit TORCH, rokok, dan efek samping obat. Penyakit infeksi kelamin pada wanita. Jadi di sini ada 8 penyakit infeksi kelamin pada wanita. Yang pertama itu ada infeksi kelenjar Bartolini, kemudian kondiloma acuminata, infeksi vagina atau vulvitis, kemudian infeksi liang senggama vaginitis, infeksi spesifik vagina, servisitis akuta, servisitis menahun, dan penyakit radang panggul. Penghambat kesuburan wanita di sini yang pertama itu ada penyakit gonore. Apa itu penyakit gonore? Jadi penyakit ini paling banyak dijumpai dalam jajaran penyakit hubungan seksual. Penyebabnya itu adalah bakteri Neisseria gonoro, tergolong bakteri Diplococcus berbentuk buah kopi. Yang kedua itu ada penyakit sifilis, dan kemudian yang ketiga itu ada trichomoniasis. Masalah kesehatan reproduksi pada wanita usia subur. Jadi di sini yang pertama juga ada amenore. Amenore ini adalah istilah medis untuk tidak adanya periode menstruasi. Jadi amenore ini tidak normal kecuali sebelum pubertas, selama kehamilan dan menyusui dini, serta setelah menopause. Jadi setiap wanita yang merindukan lebih dari 3 periode dalam waktu 1 tahun harus menemui dokter untuk menemukan penyebabnya. Kemudian yang kedua ada infertilitas wanita. Infertilitas ini adalah ketidakmampuan pasangan yang aktif secara seksual, kemudian tidak menggunakan kontrol kelahiran untuk hamil setelah 1 tahun mencoba. Sekitar 1/4 dari infertilitas perempuan ini disebabkan oleh masalah dengan ovulasi. Jadi biasanya setiap bulan telur matang dalam folikel sendiri di ovarium dan dilepaskan ke dalam tuba falopi. Jadi proses ovulasi adalah masa subur dari siklus menstruasi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.